Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Teman-teman, pernah mendengar istilah human error? Ya, kalau terjadi kesalahan yang kita lakukan, entah di lingkungan sekolah dalam mengerjakan tugas atau pelayanan, pekerjaan, kalimat human error jadi senjata bagi setiap kita kalau terjadi kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi karena error ya dimaklumilah kesalahan-kesalahan yang terjadi ini. saya rasa teman-teman sekalian, kalau penyebabnya karena alat kerja yang tidak optimal, mungkin hal ini perlu dimaklumi. Karena mungkin saja usia alat kerja itu sudah puluhan tahun. Tapi bagaimana dengan manusianya yang error berkali-kali? Apa sih penyebabnya? Apa karena usianya sudah puluhan tahun? Saya rasa bukan, teman-teman. Dalam Pengkhotbah 10 menjelaskan, orang melakukan kesalahan-kesalahan yang sama dan tidak belajar dari kesalahan yang sebelumnya, itu adalah orang bodoh. Ini ciri-cirinya. Orang bodoh itu tumpul pikirannya. Kalau memberikan keputusan, tidak dipikirkan dengan matang dan benar. Ia akan berpikir setelah keputusan sudah diambil atau sudah terlanjur basah. Selain itu, tukang marah. Kemarahan sudah mendarah daging, bahkan membentuk dirinya menjadi seorang yang temperamen. Ada lagi, yaitu tidak sabaran. Selalu ingin cepat, tidak mau bersabar dan menunggu proses dan waktunya Tuhan. Tidak dapat dipercaya. Ia mengecewakan, tidak menghargai tanggung jawab yang diberikan, tidak menggunakan kesempatan dengan baik, tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Ada lagi teman-teman, bebal orangnya. Orangnya bodoh amat, keras kepala, mau menang sendiri, tidak memberikan kesempatan untuk orang lain berbicara, merasa diri paling benar. Bahkan perkataan-perkataan yang mencelakan, tidak menjaga perkataan dengan baik di tengah lingkungan gereja maupun di luar gereja. Perkataan yang dikatakan itu tidak saling membangun dan mendukung satu dengan lainnya. Tidak memperkatakan tentang Allah. Teman-teman sekalian, kita mungkin pernah berjumpa dengan ciri-ciri seperti di atas yang saya sebutkan. Atau mungkin kita adalah orang-orang yang ada dalam bagian dari keseluruhan ciri-ciri orang bodoh tersebut. Kalau iya teman-teman sekalian, firman Tuhan hari ini ingin berbicara langsung dengan Anda untuk mengambil langkah baru dan cara hidup yang berkenan kepada Allah. Bagaimana langkah untuk memulainya? Yang pertama, mulailah dengan menyadari dan membuka diri untuk dibentuk. Teman-teman, mari kita lihat pada ayat ke-10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Mulai dengan kesadaran dan membuka diri untuk dibentuk adalah langkah penting bagi setiap kita untuk mengubah cara hidup yang semakin memuliakan Tuhan. Besi yang tumpul itu adalah kebodohan yang kita miliki. Kalau hal itu diasah, yang ditumpul menjadi tajam, artinya kita belajar untuk melepaskan kebodohan kita. Tentu ada yang perlu dikorbankan. Diasah berarti semakin banyak tekanan, mengalami sakit, semakin banyak yang harus ditinggalkan. Sehingga teman-teman sekalian, diri kita menjadi murni, tajam, dan berguna, serta berkenan di hadapan Allah. Kalau Anda tidak ingin jadi bodoh,
maka asah diri Anda setajam mungkin. Yang kedua, sabar menghasilkan hikmat yang bijaksana. Pada ayat keempat B tertulis, kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Penting bagi setiap kita untuk melatih kesabaran di tengah situasi yang tidak memungkinkan terjadi. Mungkin kamu saat ini sedang kesal dengan saudaramu, rekan kerjamu, rekan pelayanan, atau keluargamu sendiri. Kesabaran adalah kunci untuk terhindar dari kebodohan dan perpecahan. Maukah kita membuka diri agar Allah membentuk diri kita sehingga menjadi pribadi yang sabar dan berhikmat dalam segala keadaan? Ambil keputusanmu saat ini juga. Tuhan berkati kita sekalian.